Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini konten di Sumaparata sedikit berbeda, bahkan jauh berbeda. Kali ini saya mau sharing tentang pengalaman saya pada saat hamil ektopik atau hamil di luar kandungan. Saya mulai ceritanya dari sebelum saya hamil. Nah, sebelum saya hamil dan sebelum saya menikah, saya sudah ada riwayat haid tidak teratur. Mulai dari kuliah sekitar semester 6, berat badan saya naik dengan drastis, maka dari itu haid saya jadi tidak lancar. Saya pernah tidak haid selama 3 bulan dan baru haid setelah ke dokter untuk periksa. Setelah ke dokter, saya di USG dan kata dokter penyebabnya adalah karena berat badan saya, dan berat badan yang tidak proporsional itu mempengaruhi hormon. Nah, hormon inilah yang menyebabkan haid saya tidak teratur, dan itu berlangsung sampai setelah saya menikah. Bahkan sebelum menikah itu pada saat saya hari H menikah, saya haid untuk hari pertama itu, dan saya haid itu setelah 3 atau 4 bulan saya tidak haid. Nah, pada saat akad saya haid, dan sampai 1 bulan berturut-turut saya tidak pernah berhenti haidnya. Bahkan itu berapa ya? Kan saya menikah tanggal 25 Maret 2020. Nah, saya pesta atau itu tanggal 8 bulan 4. Ya, tanggal 8 bulan 4 saya pesta. Nah, sebelum saya pesta sekitar tanggal 6 atau 7 itu saya diurut. Dan sebelum diurut itu saya sudah ke dokter lagi karena kondisi pada saat itu pandemi. Jadi saya sangat takut untuk ke rumah sakit atau ke puskesmas. Nah, itu pun melalui pertimbangan yang panjang sekali karena pada saat itu sangat-sangat marak sekali corona di sekitar kami. Nah, pada saat itu haid saya bisa dibilang seperti pendarahan, karena 1 hari itu saya bisa pakai pembalut yang panjang itu, yang safe night, bisa sampai berapa ya tuh, 10 bahkan lebih pembalut. Nah, bahkan itu setiap pakai pembalut itu saya bisa di double 2 begini supaya lebih panjang lagi, karena darah saya kayak ngocor begitu keluar. Sampai saya loyo, saya dan suami memutuskan untuk pergi ke puskesmas terdekat. Nah, sampai di sana saya diberi saran oleh dokter untuk minum pil KB. Katanya itu sebagai terapi hormon. Nah, dari situ saya minum pil KB 2 kali sehari sampai pas sebelum saya pesta di rumah saya. Itu di puskesmas dekat rumah suami saya. Nah, pestanya di kampung saya. Nah, sampai di kampung itu saya masih tetap minum pil KB-nya,
tapi orang tua saya menyarankan untuk diurut karena katanya jangan sampai peranakan saya turun. Jadi makanya terus pendarahan seperti itu, karena kayak pendarahannya tuh kayak bukan haidnya tuh saya sudah sangat tidak normal, karena darahnya mengalir terus menerus, tidak ada jeda begitu. Nah setelah saya diurut, kata tukang urutnya, ini rahimnya sudah peranakannya di bawah sekali. Jadi setelah diurut, ajaibnya langsung berangsur-angsur berhenti. Saya berhenti haid setelah diurut. Makanya saya beranggapan bahwa mungkin ini pil KB dari dokter tidak berfungsi, karena itu rahim saya turun karena sudah sangat lama saya terus pendarahan seperti itu. Itu self diagnosis saya. Nah setelah saya berhenti haid, saya tetap konsumsi pil KB itu mungkin sekitar 2-3 hari. Setelah itu suami saya menyarankan untuk coba kamu berhenti minum pil KB-nya, siapa tahu sudah normal. Nah makanya saya berhenti untuk minum pil KB-nya. Setelah 3 hari haid saya berhenti, 1 minggu setelah haid saya berhenti, saya kembali haid, tapi dia cuman 2 hari, dan itu cuman darahnya itu cuman sedikit. Nah setelah itu saya sudah tidak haid lagi. Nah jadi setelah tidak haid lagi sekitar 1 bulan lebih, saya curiga kalau saya hamil. Saya setelah merasa kayaknya haidku sudah terlambat, maksudnya sudah jadwal haidku yang terakhir itu toh yang setelah jadwal haidku yang terakhir itu saya ikuti, ini hari ini sesuai dengan hari terakhir saya haid yang bulan lalu. Jadi saya tes pack tapi masih negatif. 2 minggu kemudian saya tes pack lagi, baru hasilnya positif. Dan itu positifnya tes packnya itu samar-samar sekali. Jadi karena pada saat itu pandemi, saya juga tidak kepikiran kalau bahwa saya akan hamil ektopik. Makanya saya tidak berpikiran untuk cepat-cepat untuk pergi ke rumah sakit karena tidak ada keluhan sama sekali. Pada saat itu saya tidak mengalami tanda-tanda kehamilan yang kayak morning sickness. Saya tidak ada mual muntah, cuman pada saat setiap mau sikat gigi, pada saat sikat gigi saya mual. Cuman itu menurut saya tidak bisa dijadikan patokan bahwa itu efek kehamilan, karena sebelum-sebelumnya memang saya sering seperti itu. Cuman agak lebih parah, kayak bisa sampai muntah. Nah sekitar seminggu atau 10 hari, saya kurang ingat, setelah saya tahu saya positif hamil, saya mulai keluar bercak. Bercaknya itu bercak warna coklat muda dulu, coklat muda, besokannya makin warnanya makin tua sampai ke warna merah darah. Nah di situ saya sudah panik, tapi saya cerita ke orang di rumah, katanya wajar kalau pada saat hamil muda itu keluar bercak. Nah di situ saya masih mungkin seperti itu, karena saya juga masih belum merasakan sakit apa-apa. Nah sekitar
10 hari kalau tidak salah, seminggu atau 10 hari. Setelah itu seminggu atau 10 hari setelah bercak pertama, darahnya makin banyak dan sakit sekali. Perut bawah saya rasanya seperti kayak teriris-iris. Pinggang bawah saya juga seperti itu, kayak sakit sekali, kayak nyeri sekali, seperti nyeri haid, tapi dia kayak 10 kali lipat lebih sakitnya daripada nyeri haid saya sebelumnya. Karena memang dulu saya memang kalau haid suka nyeri, tapi itu nyerinya jauh lebih sakit, kayak setiap gerak itu sakit sekali. Nah makanya dari situ saya bilang ke suami saya kalau kayaknya saya harus ke rumah sakit deh. Tapi karena pada saat itu pandemi, orang rumah juga takut kalau misalnya saya ke rumah sakit, jangan sampai di sana ada saya kena virus atau corona. Makanya mereka bilang untuk tahan-tahan dulu, karena katanya masih wajar. Tapi menurut saya sudah tidak wajar karena dia rasanya sakit sekali. Karena saya juga sempat searching di Google, gejala saya ini sebenarnya menuju ke arah mana. Nah karena saya sudah mulai khawatir, saya ngotot untuk ke rumah sakit, segera dibawa ke rumah sakit. Nah pada saat itu setelah kami memutuskan untuk ke rumah sakit, hari itu hari Minggu, saya sudah merasa tidak tahan. Jadi suami saya bawa saya ke rumah sakit. Awalnya kami naik motor, karena kami hanya punya motor. Kami berdua naik motor, tapi pada saat di tengah perjalanan rasanya tuh sakit sekali. Jadi pada saat di tengah perjalanan rasanya sakit sekali karena jalanan yang kami lewati itu cukup rusak, berbatu-batu, banyak lubang-lubang. Jadi setiap motornya terhentak, rasa sakitnya bertambah. Jadi saya minta untuk naik Grab mobil saja. Jadi pada saat itu perasaan saya belum mengarah ke jangan sampai saya hamil di luar kandungan atau bagaimana. Saya hanya takut kalau janin saya kenapa-napa, karena saya pikir itu gejala untuk keguguran, gejala awal keguguran. Jadi saya berusaha untuk segera ke rumah sakit untuk semoga saja janin saya bisa diselamatkan, seperti itu. Nah pada saat sampai ke rumah sakit pertama yang kami datangi, ternyata pada saat itu tidak ada pelayanan USG pada hari Minggu karena kami pergi ke rumah sakit pada hari Minggu. Nah tapi satpam di sana menyarankan untuk ibu ke rumah sakit ini saja. Di sana itu pelayanan untuk USG setiap hari. Jadi saya dan suami segera ke rumah sakit tersebut, yang karena rumah sakit itu yang paling dekat dengan rumah sakit pertama yang kami datangi. Karena saya sudah sangat kesakitan, makanya di perjalanan itu kayak sebuah perjalanan yang panjang, padahal ini jaraknya sangat dekat. Nah sampai di sana saya mendaftar untuk USG karena saya bawa KIS kartu BPJS saya. Kebetulan alhamdulillah saya dapat KIS dari pemerintah. Nah saya mendaftar pakai KIS, tapi kata bagian pelayanan di sana katanya, ibu kita periksa dulu ya, kalau misalnya keadaan ibu memang darurat kita pakai KIS-nya, tapi kalau tidak ibu harus bayar.
Jadi saya bilang, oh enggak apa-apa Bu, yang penting saya di USG sekarang. Nah setelah itu saya diminta untuk tes urin. Setelah tes urin, dicek suhu tubuh, hasil cek urin saya positif hamil. Dan setelah itu saya dibawa ke ruang USG. Nah pada saat pada saat dihitung HPHT-nya, karena untuk pertama kalinya saya ke rumah sakit, saya baru bertanya berapa usia kandungan saya, karena saya sebelumnya belum pernah ke mana-mana, kayak ke puskesmas belum pernah. Jadi dihitung HPHT saya, katanya itu sudah 8 minggu 4 hari. Jadi janin saya 8 minggu 4 hari. Nah, jadi pada saat USG, nah di sini pada saat USG saya juga sebelumnya sudah curiga ada masalah dengan janin saya, karena dokternya mungkin ada di situ, ada yang anak-anak koas atau dokter koas atau apalah gitu, karena mereka berganti-gantian 4-5 orang bergantian untuk USG, karena yang dokter yang pertama tidak dapat janinnya, tidak ada kantong kehamilan di dalam rahim saya. Nah, makanya mereka bergantian supaya untuk memastikan. Tapi karena tidak didapatkan kantung kehamilan, akhirnya diputuskan untuk transvaginal, USG transvaginal. Nah, pada saat proses USG itu kan saya disuruh minum banyak. Yang waktu USG pertama saya disuruh minum banyak dan sakit sekali untuk tahan kencing, karena pada saat itu saya disuruh minum 1 botol besar sekali. Dan setahu saya rata-rata kalau orang hamil itu cepat berkemih. Nah pada saat itu sangat sakit, saya dilarang kencing, tapi perut saya sudah sangat sakit sekali, sudah sakit karena hamil ektopik itu, dan ditambah lagi untuk tahan kencingnya. Nah setelah diputuskan untuk transvaginal itu, saya disuruh pipis. Nah ya sudah kasih keluar, nah lega sekali. Tapi pada saat pipis, darah saya langsung keluar banyak sekali, ada yang sampai seperti ini gumpalannya. Nah setelah itu saya kaget, loh kok Mbak, kan selama ini memang saya ada keluar darah, cuman tidak pernah menggumpal, dia cuman kayak encer seperti darah haid. Nah pada saat itu sudah ada yang menggumpal seperti ini besarnya, yang lainnya kecil-kecil gumpalannya. Jadi saya kira, oh kayaknya ada ini, janin saya sudah tidak bisa diselamatkan. Tapi saya masih berusaha untuk tenang pada saat itu. Nah pada saat di transvaginal kembali seperti itu, dokternya ganti-gantian, karena kalau dokter yang satu tidak dapat, yang satu lagi, mereka bergantian, kurang lebih 4-5 orang, saya kurang ingat. Nah pada saat dokternya ngobrol, katanya ini ada yang goyang-goyang, ini ada yang goyang-goyang, kayak apa ya, saya antara bingung, khawatir, tapi mereka juga belum kasih tahu saya karena belum pasti gitu. Nah setelah mereka yakin, mereka sampaikan ke saya kalau ibu ini di luar kandungan janinnya, jadi harus dioperasi, harus diangkat janinnya, karena kalau tidak segera dioperasi akan membahayakan ibu, karena ini sekarang rahim ibu sudah penuh, rahim saya sudah penuh dengan darah. Jadi saya bertanya, kalau dok, memangnya tidak bisa sama sekali diselamatkan janin saya? Katanya tidak bisa Bu, karena dia juga tidak bisa berkembang di situ Bu, karena sempit.
ini juga dia sudah pecah. Tempat janin saya menempel itu sudah pecah. Dia menempel di saluran tuba Fallopi saya. Jadi dia tuh ukuran sangat kecil, itu saluran, dia menempel di situ. Otomatis dia tidak bisa berkembang dengan baik. Jadi suami saya dipanggil, dikasih tahu kalau saya harus dioperasi. Nah, di situ saya lihat suami saya bingung karena tapi saya langsung tangkap kalau oh, suami saya ini pasti memikirkan tentang biaya operasi saya. Nah, jadi saya inisiatif langsung bertanya ke dokternya supaya langsung jelas, dokter, ini biayanya bagaimana ya dokter? Tapi kata dokternya, ibu pakai KIS kan? Oh, iya pakai dok. Iya kan ditanggung sama BPJS. Oh, alhamdulillah. Jadi kami sedikit lebih tenang meskipun masih takut karena akan dioperasi sebentar lagi. Tapi sedikit lega karena biayanya ditanggung oleh BPJS. Nah, setelah itu suami saya menghubungi orang tua saya untuk kasih kabar kalau saya harus dioperasi. Keluarga mertua saya juga ditelepon semuanya kalau saya harus dioperasi hari itu juga. Jadi kakak saya diminta ke PMI untuk berjaga-jaga untuk cari golongan darah yang sesuai dengan golongan darah saya untuk antisipasi jangan sampai pada saat operasi terjadi pendarahan atau hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Nah, tibalah saatnya saat dioperasi. Itu Masya Allah, saya belum pernah diinfus sama sekali. Dan pada saat pertama kali diinfus harus dioperasi. Tapi anehnya pada saat itu saya sama sekali tidak ada rasa takut. Kayak ada sih rasa cemas, tapi kayak tidak ada rasa takut yang berlebihan kayak kepikiran atau bagaimana. Saya pasrah 100% ke dokternya. Apapun yang terjadi kepada saya pada saat itu, mungkin saya menganggap bahwa ini sudah jalan hidup saya. Nah, jadi saya dioperasi, saluran tuba Fallopi saya dipotong, janin saya dikeluarkan, dan ternyata terdapat polip saya kurang mengerti ya. Saya bertanya juga ke dokter, apakah polip itu yang menyebabkan saya hamil di luar kandungan, tapi katanya bukan, karena dia posisinya berada di bawah rahim, bukan di dalam rahim. Untungnya seperti itu, dia berada di bagian bawah tuba Fallopi. Saya kurang mengerti posisinya di mana. Yang pastinya dokternya bilang di bawah tuba Fallopi, di bawah rahim begitu. Nah, katanya dia ada dua polip, cuman yang satu itu masih kecil sekali, yang satunya ini sudah membesar seperti ini. Makanya yang diambil itu satunya, katanya. Yang saya juga kurang mengerti masalah itu. Tapi saya juga tanyakan apakah gara-gara itu haid saya tidak teratur atau saya sempat pendarahan yang haid darah banyak sekali itu. Tapi kata dokternya sih bukan pengaruh dari itu. Saya juga kurang mengerti. Tapi intinya di sini saluran tuba Fallopi saya dipotong, tapi sel telur saya yang sebelah kanan itu masih ada. Jadi kondisi saya sekarang saluran tuba Fallopi saya di sisa 1, jadi kesempatan saya untuk hamil lagi itu berkurang 50% karena katanya itu setiap bulan ada 1 tuba Fallopi yang menghasilkan sel telur yang matang untuk dibuahi. Nah, kenapa
kesempatan saya berkurang karena bisa saja sel telur yang seharusnya dibuahi itu berada di sebelah kanan. Jadi kesempatan saya berkurang 50%. Pada saat itu saya rasanya, ya Allah, mana haid saya tidak teratur, saluran tuba fallopi saya dipotong, sisa 1. Saya sangat-sangat cemas bahwa saya sudah tidak bisa hamil lagi. Dan sampai saat dimana orang tua saya pulang ke kampung, sampai di kampung dengar cerita lagi, ada orang yang bilang kalau kayaknya kalau sudah sisa 1 itu sudah susah sekali untuk hamil. Dia bandingkan dengan dirinya, saya saja yang masih ada 2 belum pernah hamil katanya. Jadi saya bilang, Mak, kalau saya ditakdirkan untuk memiliki anak, insya Allah pasti saya bisa hamil lagi. Kata dokter, saluran tuba fallopi saya yang kiri itu sehat, normal semuanya. Jadi doakan saja semoga saya bisa segera hamil. Dan setelah operasi saya kontrol ke dokter. Saya bertanya, dok, katanya kalau habis operasi itu tidak boleh langsung hamil. Saya bertanya ke dokter, apakah saya harus minum pil KB atau suntik KB? Karena katanya kalau orang habis operasi itu, terutama operasi sesar, harus menunggu 1 tahun lagi baru boleh hamil. Tapi kata dokter, siapa bilang boleh kok, kamu tidak akan hamil sampai 3 bulan pertama setelah kamu operasi. Jadi saya dan suami saya memutuskan untuk langsung program saja. Maksudnya bukan langsung ke dokter untuk program karena untuk program itu lumayan juga. Jadi kami memutuskan untuk tidak menggunakan pil KB atau semacamnya. Dan ada hal yang paling membuat saya sedih sebenarnya. Pada saat saya di ruang inap, ruang perawatan, itu ada suster perawat atau bidan, saya kurang tahu, yang pastinya tugasnya memijit. Nah, ini dia datang bertanya kepada saya, katanya, Ibu sudah Miki diurut? Bilang, iya, belum. Bilang, keluar mie air susu tak? Dia bertanya seperti itu, keluar air susu tak? Oh tidak, saya hamil di luar kandungan. Dia bilang, oh saya kira sudah habis melahirkan, karena di catatannya saya SC. Karena memang pada saat operasi itu hampir sama seperti orang yang melahirkan sesar, di black sepanjang ini, dan sebelumnya itu harus disuntik tulang belakangnya pakai anestesi, dan itu sakit sekali. Dan yang membuat saya sedih itu karena orang-orang di samping yang satu kamar dengan saya, satu kamar itu saya ada 4 orang, mereka ada semua anaknya. Saya sendiri tidak ada. Jadi kayak mungkin rasa sakit yang saya rasakan saat ini, rasa sakit setelah operasi, mungkin rasanya tidak akan sesakit ini kalau saya melahirkan anak. Mungkin rasa sakitnya terobati dengan melihat anak, tapi itu saya dioperasi untuk angkat janin, jadi
kayaknya rasanya itu 2 kali lipat lebih sakit, karena sakit bekas operasi dan sakit karena kehilangan. Saya juga sangat sedih pada saat itu, karena sebelum tahu saya hamil di luar kandungan, sebelum ada bercak-bercak itu, setiap malam saya dan suami itu ngobrol, bercerita tentang anak kita nanti sekolah di mana, cara didiknya seperti apa, dan banyak sekali hal-hal yang kami rencanakan untuk anak kami ke depannya. Tapi ternyata Tuhan berkata lain, berkehendak lain. Jadi saya sempat stres setelah operasi itu. Hampir setiap malam saya nangis terus, kayak sedih banget. Apa ya, harapan saya untuk anak saya itu sangat besar. Saya sudah merencanakan sampai ke sekolahnya di mana nanti, seperti itu. Jadi ya sedih, karena itu anak pertama kami ceritanya. Ditambah lagi ketakutan saya takut kalau sampai saya tidak bisa hamil lagi, karena banyak sekali yang saya dengar kalau orang yang tuba fallopiannya, saluran tubanya sisa 1, itu akan sangat susah untuk hamil lagi. Itu pun kalau hamil, dia ada kemungkinan untuk terulang. Jadi saya dan suami itu sebenarnya antara ingin cepat-cepat hamil, tapi takut jangan sampai kejadian serupa terulang. Setelah selesai operasi itu, saya tidak haid selama 4 bulan. Jadi karena saya khawatir ada masalah dengan rahim saya kembali berobat ke dokter. Tapi dokter yang berbeda. Dia dokter yang sering didatangi ipar saya. Nah, sampai di sana saya di transvaginal. Terus kata dokternya, ini tidak ada hubungannya dengan pasca operasi. Pasca operasi saya tidak ada hubungannya. Dia masih tetap sama permasalahannya dengan permasalahan saya sebelum-sebelumnya. Itu karena hormon. Dan dokter menyarankan untuk olahraga dan diet. Ini permasalahan saya. Saya sangat susah untuk diet. Saya tidak tahu kenapa kalau masalah makan, saya rasanya tidak terlalu banyak makan kalau nasi. Saya tidak terlalu banyak makan kalau nasi, tapi gorengan, hampir setiap hari saya makan gorengan. Dan itu sangat susah untuk dihindari. Gorengan, bakso, semua itu saya suka sekali. Dan sangat sulit untuk saya hindari. Nah, pada saat itu dokter bilang kurangi makan nasi, jangan makan kue yang manis-manis, tidak boleh. Jadi saya dikasih obat untuk segera haid dan vitamin. Kayaknya vitamin itu yang kayak untuk penyubur atau semacamnya. Setelah dari situ saya minum obatnya. Tidak lama, oh ya, dokternya bilang setelah kamu haid
10 hari setelah hari pertama haid kamu datang ke sini untuk program hamil. Nah, karena setelah minum obat itu saya haid, dan karena ya biasa apa ya namanya, kan pasti kalian tahu sendiri kalau ke dokter spesialis kandungan itu biayanya lumayan banyak, dan saat itu sampai saat ini sebenarnya perekonomian kami belum terlalu stabil, jadi kami memutuskan untuk tidak lanjut ke sana. Tapi setelah minum obat itu saya haid, setelah haid itu saya sudah ancang-ancang dengan suami saya untuk ayo coba lagi, siapa tahu rezeki kita bisa hamil lagi. Tapi setelah 1 bulan lebih setelah haid bulan lalu, saya tes pack, karena belum haid saya tes pack tapi masih negatif sampai kayak sekitar 1,5 bulan kalau tidak salah. Saya setelah haid bulan lalu baru saya haid lagi. Saya bersyukur karena saya tidak minum obat lagi tapi bisa haid. Nah, setelah itu saya mulai berusaha lagi. Saya dan suami pelajari kapan masa subur saya. Saya searching di Google tanda-tanda masa subur untuk orang yang kayak seperti saya yang haidnya tidak teratur. Nah, dan katanya itu untuk orang yang haidnya tidak teratur itu tidak bisa melihat jadwal masa subur seperti orang-orang pada umumnya, karena kita tidak tahu kapan masa suburnya datang karena yaitu haidnya yang tidak teratur. Jadi saya pelajarinya, tanda-tandanya itu keputihan yang bening, dan kalau dia kalau di apa ya namanya ini, kalau dikasih gini dia memanjang, dia tidak putus seperti itu. Nah, saya dan suami berusaha untuk bagaimana caranya supaya bulan ini bisa berhasil. Dan alhamdulillah setelah 2 kali haid setelah operasi itu saya berhasil hamil lagi. Dan sekarang alhamdulillah sudah besok berapa ya, satu hari lagi, hari ini tanggal 19, tanggal berapa? Tanggal 18 April. Tanggal 20 April itu insya Allah kandungan saya sudah masuk 3 bulan. Jadi saya di operasi Juni, saya hamil kembali Maret. Oke. Saya haid terakhir kali itu, hari pertama haid terakhir itu tanggal 18 Januari. Nah, tapi sebelum tanggal 18 Februari saya sudah merasakan tanda-tanda kehamilan, seperti perut bawah agak nyeri, saya terus berkemih, sering pipis seperti itu. Saya curiga kalau saya hamil. Jadi 2 minggu sebelum jadwal haid saya lagi, bukan 2 minggu ya, berapa hari ya,
intinya sebelum saya terlambat haid, saya sudah merasakan gejala-gejala hamil. Jadi saya sudah tidak sabar untuk tes pack. Tapi tes pack pertama saya masih negatif. Terus minggu depannya pada saat tanggal 15 Februari, 3 hari sebelum hari haid saya tes pack dan saya tidak menyangka bahwa itu akan positif. Alhamdulillah saya positif hamil dan sangat-sangat jelas saya tampilkan di sini video pertama kali saya kasih tahu ke suami saya kalau hasil tes pack saya positif. Karena hari itu dia pagi-pagi dia ke apotik beli tes pack langsung 2. Nah pada saat itu setelah beli tes pack dia pergi, ada urusan, dia ke rumah mertua saya. Nah sampai di sana dia menelpon bagaimana hasil tes packnya. Karena saya tidak mau kasih tahu dia di telepon, karena saya mau kasih surprise. Saya bilang saya belum pakai, kayaknya besok baru saya pakai. Jadi setelah itu dia pulang, tapi pulangnya dengan mertua saya ke sini. Jadi saya malu untuk kasih lihat hasil tes pack saya karena ada mertua saya. Jadi setelah mertua saya pulang, baru saya kasih surprise. Dia baru pulang dari antar mertua saya untuk pulang ke rumahnya. Dari situ saya baru kasih lihat. Nah, videonya ada di sini. Nah, setelah dia tahu kalau saya hamil, dia bilang, memang saya curiga kenapa kamu langsung chat bilang cepat pulang ya, saya tidak enak badan. Terus saya juga tidak mungkin suruh dia cepat-cepat beli tes pack dan tidak langsung pakai, dan karena saya orangnya seperti itu, serba tergesa-gesa. Makanya dia sudah curiga, cuman tidak terlalu berekspektasi tinggi kalau saya bakalan positif. Nah tapi kami dihadapkan lagi dengan kecemasan jangan sampai kehamilan ektopik itu terulang. Jadi 1 hari setelah saya tahu saya hamil, saya langsung ke rumah sakit untuk USG. Sampai di sana saya USG, ternyata kata dokter kantung kehamilannya belum kelihatan, karena memang saya belum telat haid. Kata dokter ini masih sangat muda, tapi sudah terjadi pembesaran rahim. Rahim saya sudah membesar dan sudah ada penebalan di dalamnya. Jadi saya sudah wanti-wanti, dok jangan sampai saya hamil di luar kandungan, karena saya ada riwayat hamil di luar kandungan. Tapi kata dokter, sesuai pengalaman saya, kalau sudah rahimnya sudah membesar, insya Allah dia di dalam. Di situ saya agak lega karena saya percaya dengan dokter saya. Jadi di situ saya mulai urus BPJS karena paskes saya di Pangkep, sedangkan saya tinggalnya sekarang di Makassar. Saya pindah paskes, saya pindahkan ke Makassar, tapi dia aktif itu setelah 2 minggu. Jadi pada saat setelah 2 minggu
BPJS saya aktif. Setelah BPJS saya aktif, saya langsung ke puskesmas. Tapi sayangnya hari itu hari Senin atau Selasa saya ke sana, katanya untuk jadwal ibu hamil yang pertama kali periksa itu hari Jumat. Jadi saya pulang dengan tangan kosong, sedikit kecewa. Bukan sedikit kecewa tapi banyak. Saya dan suami berharap bisa USG di puskesmas, tapi ternyata bukan jadwalnya. Jadi kami kembali lagi bukan minggu depan ya, hari Jumatnya. Nah, pada saat ke puskesmas lagi, sudah jadwalnya untuk orang yang pertama kali datang, saya periksa. Ternyata saya bawa hasil USG saya yang pertama dari rumah sakit. Saya kasih lihat ke bidannya. Pas di USG ternyata hasilnya masih sama, masih penebalan. Padahal itu sudah 2 minggu lebih, malah hampir 3 minggu setelah USG pertama. Nah, saya panik dong, karena kata dokter yang rumah sakit itu yang pertama tempat saya USG, katanya datang 2 minggu lagi untuk USG ulang. 2 minggu lagi itu insya Allah sudah kelihatan. Tapi kenapa pada saat saya USG di puskesmas dia belum kelihatan, masih penebalan. Bahkan kata bidannya masih seperti dengan hasil USG yang pertama. Saya panik dong. Keluar, saya langsung down, saya nangis. Tapi kata suami saya, tidak apa-apa, mungkin memang belum kelihatan. Kita USG lagi minggu depan atau 2 minggu ke depan, kita ke rumah sakit lagi. Nah, sebelumnya saya bertanya ke bidannya apa boleh minta rujukan untuk USG di rumah sakit, tapi katanya tidak bisa, karena untuk minta rujukan untuk USG itu harus ada gejala atau yang mengkhawatirkan seperti itu. Jadi saya dan suami pergi lagi untuk USG umum. Tapi karena kami cemas jangan sampai terulang, karena kata dokter kalau hamil lagi itu harus cepat-cepat USG untuk mengetahui dia di dalam atau di luar, supaya cepat ditangani agar tidak terulang lagi untuk pemotongan tuba itu. Pada saat dari puskesmas itu saya down, sedih, takut jangan sampai terulang. Jadi 1 minggu atau 2 minggu itu sudahnya minggu. Jadi 1 minggu setelah dari puskesmas, saya dan suami memutuskan untuk kembali ke rumah sakit tempat pertama saya USG, ke dokter yang sama. Terus pada saat USG, alhamdulillah sudah kelihatan. Dan di hasil USG itu usia janin saya sudah 7 minggu. Dia sudah kelihatan kantung kehamilannya. Alhamdulillah sudah ada detak jantungnya, tapi belum bisa terdengar, masih yang kayak ular-ular itu. Tapi sudah terbaca detak jantungnya. Katanya dokter ini sudah ada detak jantungnya, usianya 7 minggu. Tapi posisinya terlalu di bawah. Maksudnya itu terlalu di bawah apa ya? Kan harusnya dia lebih ke atas itu supaya dia aman, tapi dia ada di bawah, jadi sangat rawan. Dokternya bertanya, ibu, kan waktu pertama datang saya kasih obat penguat sama asam folat. Terus saya bilang, iya dokter, saya
sebenarnya tidak ambil obat penguatnya karena pada saat itu uang kami tidak cukup untuk menebus obatnya. Jadi saya tebus obatnya yang asam folat. Saya tidak tebus yang satunya karena kebetulan juga pada saat itu di apotek rumah sakit itu sedang kehabisan stok yang penguatnya. Jadi saya diminta untuk tebus di luar. Tapi ambil di situ kan bayar, saya masuk umum di sana. Jadi tebus obatnya di apotek luar. Terus saya tanya, Bu, ini kira-kira harga obatnya berapa ya? Katanya sekitar 300 sampai 400 ribu. Tapi pada saat itu sisa uang kami berapa? 100 atau 200-an. Jadi kami memutuskan untuk ya itu saja dulu yang asam folat untuk perkembangan otak janin ya. Jadi ternyata gara-gara saya tidak minum penguat dari awal, makanya janin saya di bawah sekali dan itu sangat rawan. Jadi pada saat itu setelah saya bilang ke dokter, terus dokter bilang, oh harusnya ibu ambil karena itu sangat berperan untuk janin ibu supaya tidak menghindari keguguran, untuk menghindari keguguran. Jadi dokter bilang, jadi ini saya resepkan yang obat yang lebih murah. Jadi saya bilang, makasih dokter. Jadi USG pertama saya itu saya bayar 250, tapi yang kedua, yang pertama itu kan dicetak, yang kedua itu sudah tidak dicetak, jadi saya bayarnya 200.000, lebih murah daripada yang sebelumnya karena yang sebelumnya dicetak. Jadi pada saat tebus obat lagi untuk kedua kalinya uang kami tidak cukup. Jadi suami saya bilang mending kita tebus setengah-setengah saja supaya siapa tahu kalau pas habis kita sudah ada uang lagi. Jadi kami tebus obatnya setengah-setengah. Jadi kami ambil setengah-setengah dulu obatnya dan berharap pada saat obatnya habis kami sudah punya uang untuk tebus obat yang setengahnya. Dan alhamdulillah rezeki Allah selalu datang tepat waktu. Sekarang saya sudah selesai minum obatnya. Oh ya, buat teman-teman yang sedang program hamil, kalau pas tahu sudah positif hamil harus langsung ke dokter untuk periksa USG karena itu sangat penting untuk mengetahui keadaan kehamilan, dia berada di luar atau di dalam, untuk menghindari hal yang terjadi kepada saya. Yang karena kalau katanya kalau cepat ditahu hamil di luar kandungan itu bisa pakai obat, tidak perlu untuk operasi seperti saya. Saya operasi karena memang sudah pecah dan pendarahan. Oke, saya doakan yang sedang berjuang untuk pejuang garis 2 cepat-cepat dikasih amanah oleh Allah. Dan doakan saya dan janin saya semoga bisa sehat selalu, anak saya bisa lahir dengan selamat, normal, lengkap semuanya, amin. Nah, untuk teman-teman yang punya pengalaman serupa atau pengalaman tentang kehamilan bisa sharing di kolom komentar, dan jangan lupa like, komen video ini dan bagikan ke teman-teman yang lain agar video ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang lain untuk
untuk bisa lebih menambah pengetahuan tentang kehamilan. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.